Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kita sehat ya. Baik. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kondisi negara Indonesia ya. Kondisi geografis negara Indonesia. Oke. Sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Ya, ini adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Perhatikan ya gambarnya. Ya, gimana, udah diperhatikan gambarnya? Oke, yang barusan itu adalah gambar peta. Nah, sudah diperhatikan, kita mulai ke unsur-unsur pada peta. Jadi peta itu memiliki beberapa unsur-unsur yang tadi kalian lihat. Coba kita bahas ya. Nah, dalam peta itu ada yang namanya judul peta, terus ada juga garis astronomi, terus ada juga mata angin, ada juga skala, dan terakhir ada legenda. Itu adalah unsur-unsur yang ada pada peta. Oke. Yang pertama adalah judul peta. Nah, ini contohnya judul peta. Peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Ini adalah judul peta. Selanjutnya adalah garis astronomi pada peta ya. Di peta terdapat garis astronomi. Nah, ini garis astronominya. Ada namanya garis lintang dan ada juga garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi ya, melingkari bumi, jadi horizontal. Kalau garis bujur adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Kalau garis lintang mah dari pinggir horizontal gitu ya. Kalau garis bujur mah vertikal dari atas ke bawah ya, gitu ya. Iya. Lanjut. Nah, sekarang mata angin. Nah, di dalam peta juga ada mata angin. Nah, ini mata angin ya. Terus ada juga skala. Nah, pasti di dalam peta selalu ada skala. Nih, contohnya ini. Biasanya dalam peta itu suka ada tulisan 1 berbanding berapa juta, misalkan 1 berbanding 2 juta misalkan. Nah, itu adalah skala. Jadi 1 senti di peta sama dengan beberapa kilometer di berapa juta kilometer di ukuran sebenarnya. Itu namanya skala. Lanjut ya. Oke, sekarang legenda. Nah, di dalam peta itu pasti ada gambar legenda. Di situ banyak sekali tanda-tanda. Misalkan jalan raya, misalkan ada tanda ibu kota negara, ada tanda ibu kota provinsi, ada sungai, ada gunung, ada pertambangan. Di legenda itu pasti dijelaskan ya, di mana saja yang ada terdapat gunung-gunung atau pertambangan-pertambangan dan jalan-jalan atau sungai-sungai. Nah, itu adalah unsur-unsur pada peta. Oke, sekarang kita akan mulai ke kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah,
kondisi geografis Indonesia ini dipengaruhi oleh garis atau letak astronomi negara Indonesia. Kita lihat dulu letak astronomi negara Indonesia. Nah, ini letak astronomi negara Indonesia. Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomi ini mempengaruhi kondisi geografis negara Indonesia. Oke. Nah, karena Indonesia ini berada di dekat dengan garis khatulistiwa, garis 0 derajat lintang, maka Indonesia ini beriklim tropis. Beriklim tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis itu diantaranya adalah satu, memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Jadi di Indonesia itu pasti setiap tahunnya selalu ada hujan. Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Jadi di Indonesia ini terdapat banyak hutan yang lebat, ya. Jadi, nah, karena Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki banyak hutan, maka di Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang sangat banyak, memiliki spesies flora dan fauna yang sangat banyak. Nah, selain itu Indonesia juga disinari matahari sepanjang tahun, karena kita berada di antara 0 derajat khatulistiwa, maka Indonesia itu selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Selanjutnya juga kelembapan udaranya yang sangat tinggi. Jadi Indonesia itu memiliki kelembaban udara yang sangat tinggi. Nah, itu adalah dampak atau pengaruh dari garis lintang. Nah, ada juga dampak pengaruh dari garis bujur, ya. Untuk dampak garis bujur ini berpengaruh pada perbedaan waktu. Jadi perbedaan waktu, ada siang, ada malam, itu garis bujur. Nah, di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian waktu. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian timur, WIB, WITA, sama WIT, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada peta, ya, peta kondisi geografis negara Indonesia. Lanjut, ya. Oke. Selanjutnya, nah, Indonesia itu negara yang sangat luas. Indonesia itu sampai 5.455.675 km persegi. Nah, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Jadi dikelilingi oleh perairan. Nah, Indonesia itu bisa dikatakan Indonesia itu negara maritim, negara yang banyak perairannya, ya. Nah, sekitar 2/3-nya itu adalah perairan atau lautan, ya, sekitar 3.544.744 km persegi. Nah, sisanya sekitar 1.900-an itu adalah 1.900-an itu daratan, ya, Indonesia itu. Dan di Indonesia itu juga daratan Indonesia itu terbentuk dari aktivitas vulkanik. Nah, di Indonesia itu banyak gunung-gunung berapinya. Banyak rangkaian gunung-gunung berapi mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Pulau Sulawesi. Banyak sekali gunung-gunung merapinya, ya. Banyak sekali gunung-gunung merapinya. Yang terkenal Gunung Merapi yang di antara Pulau Sumatera sama Pulau Jawa itu apa, ya?
anak Krakatau. Nah, itu terkenal sekali dan sering terjadi eh, letusan ya, sering terjadi letusan. Nah, oke, sekarang langsung ke kondisi geografisnya ya. Negara Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, batas-batas wilayah Indonesia itu kalau di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Terus sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu ya. Ini adalah letak Indonesia ya. Nah, itulah kondisi geografis negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita mengenal Indonesia, kita lebih cinta lagi kepada negara Republik Indonesia.